warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Sofia Zaihan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura. Ini merupakan video YouTube pertama saya yang nantinya akan berisi sebuah materi yang berjudul tentang kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk tidak men-skip setiap detik yang ada dalam video ini, karena menurut saya materi ini sangat penting bagi kita semua agar kita mengetahui apa sih kepemimpinan itu dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Materi pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan di sini berasal dari kata leadership yang artinya adalah pimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang nantinya akan memberi arahan dan menuntun orang lain. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang pasti memiliki jiwa kepemimpinan, akan tetapi tidak semua orang bisa menjadi sebuah pemimpin. Lalu ada 3 teori yang nanti akan menjelaskan tentang lahirnya seorang pemimpin. Teori pertama adalah teori genetis. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena hasil keturunan. Contoh sederhananya adalah di lingkungan kerajaan, di mana apabila seorang raja telah meninggal, maka tahta berikutnya akan dilanjutkan oleh seorang pangeran atau putra mahkota. Dan yang kedua adalah teori sosial, di mana teori ini mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang cukup. Yang membedakan hanya faktor kesempatan dan faktor pendukung. Contohnya adalah dalam negara Indonesia saja. Misalnya, setiap orang bisa menjadi presiden hanya bagaimana tingkat pendidikannya dan serta pengalaman sebelumnya. Jadi nantinya orang tersebut akan diusung oleh partai politik. Sedangkan faktor kesempatan dan faktor pendukungnya adalah dari nanti saat pemilihan presiden tentang dari pemilihan masyarakat. Dan yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahir dia memiliki bakat kepemimpinan. Dan bakat tersebut nantinya akan dikembangkan melalui pendidikan dan penanaman pengetahuan. Jadi contoh sederhananya yaitu adalah saat pemilihan kepala desa. Biasanya calon kepala desa adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh masyarakatnya atau orang-orang yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakatnya. Dan yang terakhir, materi terakhir adalah tentang macam-macam pemimpin. Macam-macam pemimpin di sini ada 8 macam kepemimpinan yang nanti kalian bisa pilih sendiri macam jiwa-jiwa kepemimpinan apa yang nantinya akan diterapkan oleh kalian jika kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan karismatik, yaitu di mana pemimpin tersebut telah memiliki daya tarik dan pembawaan yang luar biasa yang merupakan karunia dari Tuhan sehingga mampu memancarkan pengaruh dan daya tarik. Biasanya pemimpin di sini adalah pemimpin yang telah memiliki karisma, yang memiliki daya tarik sehingga biasanya pemimpin ini memiliki jumlah pengikut yang amat besar. Dan yang kedua adalah paternalistis, di mana pemimpin ini bersifat kebapakan sehingga menganggap anak buahnya adalah sesuatu yang perlu dikembangkan, dilindungi, sehingga tidak memberikan kesempatan anggotanya untuk berinisiatif. Biasanya jiwa kepemimpinan paternalistis di sini adalah jiwa pemimpin yang dia tidak kurang mempercayai anggotanya karena merasa anggotanya tidak mampu, anggotanya mampu dilindungi, mampu harus dikembangkan, sehingga dia hanya bekerja diri sendiri, dia tidak begitu mempercayai anggotanya. Dan yang ketiga adalah militeristik. Di sini adalah jiwa kepemimpinan yang sangat mirip dengan tipe otoriter, di mana pemimpin di sini biasanya bersifat komando. Dia hanya menyuruh atau memerintah anggotanya saja. Dan yang keempat adalah pemimpin laissez-faire. Laissez-faire di sini berasal dari kata Prancis yang artinya bebas. Jadi pemimpin di sini bersifat bebas, dia memberi kebebasan kepada semua anggotanya. Bahkan pemimpin laissez-faire biasanya adalah seorang pemimpin yang tidak memimpin, dia tidak bekerja, dia tidak bertanggung jawab, sehingga pemimpin di sini hanya merupakan simbol saja. Dan yang kelima adalah pemimpin populistis, pemimpin yang berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat atau tradisional. Biasanya pemimpin populistis di sini wawasannya sangat sempit, tidak luas karena mereka tidak mengikuti zaman, karena mereka terlalu percaya dengan nilai-nilai tradisional. Biasanya orang-orang dari pemimpin populistis adalah mereka yang mengutamakan penghidupan nasional. Dan yang ketujuh adalah pemimpin administratif.
kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif sehingga tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. Biasanya pemimpin administratif adalah pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam administrasi sehingga dia mampu menjalankan tugas-tugas administrasi dan dia pasti memiliki anggota-anggota yang efektif dan saling membantu. Dan yang terakhir adalah demokratis, yaitu kepemimpinan yang memberikan bimbingan yang efisien pada pengikutnya sehingga pemimpin ini menghargai setiap potensi yang ada dalam anggotanya. Biasanya pemimpin yang demokratis di sini dia akan memberikan koordinasi pada setiap anggotanya agar setiap anggota memiliki jiwa tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Jadi ada 8 macam-macam pemimpin yang nanti bisa kalian ambil lebihnya atau buang buruknya apabila nanti kalian menjadi seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah fungsi pemimpin. Di sini saya mengambil 4 poin tentang fungsi pemimpin. Poin pertama yaitu pemimpin sebagai executive leader, di mana di sini pemimpin tersebut bersifat sebagai penuntun atau yang memberi arahan dan yang memberi segala bimbingan untuk semua anggotanya. Dan yang kedua sebagai penengah, pemimpin di sini bersifat sebagai penengah, yaitu nantinya dia yang akan memberikan keputusan saat terjadi masalah. Dan yang ketiga adalah sebagai penganjur atau orang penting dalam masyarakat, yaitu adalah seorang pemimpin yang nantinya akan memberi inspirasi kepada semua orang. Dan yang terakhir yaitu adalah sebagai ahli, di mana pemimpin sebagai ahli yaitu adalah pengetahuan yang dia punya nanti akan diberikan kepada orang lain. Jadi dari materi ini kalian bisa mengetahui apa sih kepemimpinan itu, lalu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kalian bisa mengambil cara-cara dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Saya ingin meminta pada kalian semua untuk menge-like video ini karena video ini merupakan tugas UTS saya tentang mata kuliah kepemimpinan. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.